Sobat Cari Tahu, mari mencari tahu agar Anda bisa tahu. Dalam kesempatan yang kembali menyergap kami dalam angan yang sama dan waktu yang berbeda, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami dalam podcast yang bertemakan edukasi penanggulangan pergaulan bebas. Untuk itu, di sini saya Felinwatu sebagai narator dan saya telah mengundang ketiga rekan saya yang akan menjadi bintang tamu dalam pembahasan podcast kami kali ini. Untuk itu, bagi ketiga rekan saya persilakan untuk boleh bergabung dengan saya di podcast kali ini. Oh, halo. Hai. Apa kabar nih kira-kira? Baik. Oh, puji syukurlah. Silakan duduk ya. Terima kasih. Oke. Baik pemirsa, sebelum memulai podcast kami kali ini, saya mempersilakan rekan-rekan saya untuk boleh memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Minda Iri. Saya Fiona Dolo dan saya Elsa Sugi. Oke pemirsa, seperti yang Anda ketahui, rekan-rekan saya telah memperkenalkan diri. Untuk itu, kita bisa langsung saja ke dalam tema umum podcast kami, yaitu edukasi penanggulangan pergaulan bebas pada remaja maupun khalayak umum lainnya. Setahu kita bersama, pergaulan bebas itu mencakup perilaku antara individu dengan individu lainnya. Namun, dalam pergaulan bebas itu sendiri, ada makna yang lebih mendalam dari pengertian itu sendiri. Untuk itu, saya meminta rekan saya Fiona untuk boleh menjelaskan seperti apa sih pergaulan bebas itu dan definisinya tuh seperti apa kira-kira? Boleh dijelaskan? Oke, baik. Jadi di sini pergaulan bebas dapat didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial, agama, bahkan budaya, di mana seseorang berteman tanpa batas dan aturan yang jelas. Oke, terima kasih untuk teman Fiona. Jadi pemirsa, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Fiona, kita telah mengetahui bahwa pergaulan bebas itu terjadi antara kelompok dengan kelompok lain atau individu dengan individu lainnya. Untuk itu, dalam pergaulan bebas terdapat beberapa takaran yang menjadi contoh-contoh dari pergaulan bebas itu sendiri. Untuk itu, apa sih contoh-contoh dari pergaulan bebas itu? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya serahkan kepada rekan Minda untuk boleh menjelaskan apa sih contoh-contoh dari pergaulan bebas itu sendiri. Saya persilakan. Dalam pergaulan bebas itu sendiri, terdapat beberapa contoh terdiri dari yang pertama, seks bebas, yang kedua, narkoba dan alkohol, ketiga, tawuran, dan keempat, perilaku menyimpang lainnya. Oke, untuk contoh yang telah tertera tadi, kita telah mengetahui bahwa terdapat 4 contoh yang mengacu pada pergaulan bebas itu sendiri. Untuk itu rekan Minda, bolehkah saya minta Anda menjelaskan seperti apa sih makna di balik contoh-contoh yang telah Anda terangkan tadi kepada pemirsa sekalian? Oke, untuk makna mendalamnya sendiri dapat meliputi contoh yang pertama, seks bebas, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Untuk contoh yang kedua, narkoba dan alkohol, penyalahgunaan narkotika serta minuman keras. Yang ketiga, tawuran, perkelahian antara individu atau kelompok. Dan contoh yang terakhir, perilaku menyimpang lainnya, termasuk merokok dan tindakan lain yang melanggar norma. Oke, terima kasih untuk penjelasannya rekan Minda. Dan untuk ketiga rekan saya memiliki sebuah pertanyaan yang perlu Anda jawab. Melalui pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan Minda tadi mengenai contoh dari tindakan pergaulan bebas itu sendiri, terdapat satu contoh yang membuat saya terkecoh, yakni adanya tawuran. Di sini saya akan bertanya, apakah tindakan tawuran berkaitan dengan tindakan bullying atau tidak? Sebab dalam perjalanan dan seiring berkembangnya zaman dengan waktu dan teknologi yang semakin canggih, kita mengetahui bahwa tindakan bullying sering terjadi di mana-mana. Salah satunya terjadi di sekolah ya, tidak salah? Iya. Untuk di sekolah sendiri, bullying sering terjadi. Karena karakteristik dari siswa masing-masingnya itu berbeda ya. Berbeda, tidak mungkin satu siswa memiliki karakteristik yang sama dengan siswa lain. Untuk itu, sering adanya rasa iri hati, dendam, dengki, amarah, dan lain sebagainya itu pasti muncul sehingga terjadilah yang namanya bullying. Jadi tindakan bullying itu harus dihentikan karena norma itu harus berlaku di sekolah. Kita sebagai peserta didik
harus menyadarkan diri agar tindakan bullying itu segera kita hindari dan kita hilangkan. Bila perlu kita hilangkan ya, karena tindakan bullying itu sepertinya sangat berdampak sekali bagi siswa yang terkena. Jadi untuk itu, boleh dijawab pertanyaan saya tadi. Apakah terkait antara tindakan bullying dengan tawuran itu sendiri? Menurut saya berkaitan. Ya, sangat berkaitan. Yang menurut kami sangat berkaitan. Oke, memang keduanya sangat berkaitan ya. Seperti penjelasan yang telah saya berikan tadi, panjang lebar antara karakteristik satu siswa dengan siswa lainnya sehingga terjadi bullying, adanya tindakan iri hati, dendam, dengki, dan lain sebagainya telah dijelaskan tadi. Oke, untuk itu kita jangan terlalu bertele-tele dan beronggak-angge ke tindakan bullying karena pembahasan kita di sini itu membahas tentang pergaulan bebas. Lanjut saja ya, kita langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya. Untuk rekan Fiona, bolehkah Anda menjelaskan ciri-ciri dari pergaulan bebas itu sendiri? Entah dibagi dalam beberapa aspek atau apapun itu, bisa Anda jelaskan. Saya persilakan. Oke, baik. Jadi ada 2 ciri umum pergaulan bebas. Yang pertama, sering melanggar norma kesusilaan dan agama. Yang kedua, perilaku menyimpang yang melanggar aturan. Oke, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan Fiona, kita ketahui bahwa terdapat 2 ciri mendasar dalam pergaulan bebas itu sendiri. Untuk itu, dalam pergaulan bebas pasti terdapat dan ada, sudah pasti ya ini ada, yakni penyebab ya. Untuk setiap tindakan dan aktivitas yang kita lalui pasti punya dampak dan penyebab dari akibat yang kita lakukan ya. So, untuk itu saya persilakan rekan Elsa untuk boleh menjelaskan apa sih penyebab dari pergaulan bebas itu sendiri, karena adanya tindakan dari individu dengan individu lain yang mengakibatkan adanya aktivitas dan kegiatan yang terjadi di dalamnya. Saya persilakan. Oke, baik. Jadi dari pergaulan bebas itu sendiri memiliki 3 faktor. Faktor yang pertama, faktor lingkungan dan keluarga. Oke, faktor yang kedua, faktor individu, dan faktor yang ketiga, pengaruh teknologi dan media sosial. Oke, melalui 3 faktor yang telah dibahas, kita memetik sebuah umpama yang mana kita diminta untuk menanggulangi pergaulan bebas itu sendiri. Pergaulan bebas bisa terjadi oleh tindakan seseorang di mana ia sendiri ingin melakukan hal itu tanpa adanya paksaan dari kelompok lain, misalnya kelompok A memaksa kelompok B untuk bergabung dengan kelompoknya. Itu sebenarnya tidak termasuk. Untuk dampak dan cara menghindari dan mencegah pergaulan bebas bisa dijelaskan oleh saya sendiri dalam podcast kali ini. Untuk dampak pergaulan bebas sendiri ini terdapat 3 dampak. Dampak yang pertama diantaranya dampak fisik, dampak mental, dan dampak sosial. Dampak fisik ini dapat berupa risiko kesehatan akibat seks bebas atau narkoba. Untuk dampak mentalnya dapat terjadinya depresi, kecemasan, rasa malu, dan penyesalan. Yang ketiga, dampak sosial. Dampak sosial ini akan mengaruh pada terganggunya pendidikan dan rusaknya hubungan keluarga. Untuk cara mencegah dan menghindari pergaulan bebas ini sendiri, terdapat 5 cara mencegah pergaulan bebas. Yang pertama, memilih teman yang baik. Yang kedua, memiliki prinsip yang kuat. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif. Yang keempat, mendekatkan diri pada agama. Dan yang terakhir, memperkuat komunikasi keluarga. Mengakhiri podcast kami kali ini, kami berempat bersama mengusung tema Remaja Tangguh, Indonesia Kuat dan Sejahtera. Untuk itu, kami mengajak teman-teman dan pemirsa sekalian untuk boleh menikmati masa-masa kesenjangan Anda dengan melakukan hal-hal positif yang terhindar dari pergaulan bebas yang mengancam ketidakpastian dalam pendidikan Anda ke depannya. Salam genre, salam remaja sehat, Indonesia tangguh.